Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, karena kata Allah, la yasyaddatun al-adilan lakum. Siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Seringkali kita hanya melihat kepada sebuah kekurangan. Seringkali kita melihat hanya kepada sebuah apa yang orang dapat kita tidak dapat. Padahal kalau kita melihat lebih di luar sana, kita sangat bersyukur pada hari ini. Dan ada sebuah nikmat yang belum tentu didapatkan oleh teman-teman yang lain, yaitu kita nikmat silaturahim. Karena nikmat silaturahim ini sangat banyak manfaatnya, memperpanjang umur, betul nggak? Kemudian apalagi ya, memperbanyak rezeki, amin ya, dan kemudian yang lain-lain. Nah, tentunya nikmat-nikmat inilah yang senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau izin ya pada Bapak Ibu, kita sharing-sharing di sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi di sini adalah sharing-sharing bagaimana sebuah pengalaman yang saya jalankan bersama tim, ya, bagaimana menjalankan bisnis ya dari tanpa modal, tapi membutuhkan modal 3 miliar, dan ternyata tanpa modal tapi bisa tuh 3 miliar ada modalnya. Gimana tuh? Dan 3 miliar itu dalam jangka hampir 3 tahun clear, sudah selesai. Ada nggak di sini yang menjalankan usaha dengan modal miliaran? Ya. Nah itu ya. Nah, jadi nanti ya ada sharing-sharing dilanjutkan yang oleh teman-teman dari Jakarta, yang dimana salah satunya adalah kakak saya ya, Bapak Soleh Syakur. Beliau juga tim di bisnis yang saya jalani. Nah, kalau saya bilang halo, jawab hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Siap? Halo. Hai. Halo hai. Hai, halo halo. Nah, ini tepukan buat Bapak Ibu semua ya. Baik. Bentar dulu. Nah ini remote nggak ada pointer ya, jadi otomatis gerak sendiri. Baik, pada siang hari ini banyak sebenarnya ya ingin saya sampaikan, tapi saya coba mengeneral dulu dan mengambil dalam satu sisi ya, yaitu terkait dengan sukses kemudian berkah ya. Nah, Bapak Ibu semua, ada nggak di sini yang nggak pengen sukses? Nggak ada. Rata-rata semuanya pengen sukses ya. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Barat itu pada sukses, dan kita mirip. Dan kalau kita lihat ya, ketemu nih dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, mungkin dulu teman-teman sekolah ya, yang kemudian ketemu dan dia udah sukses gitu, pasti kita mirip, betul nggak? Nah, ternyata banyak kabar buruk di sana Bapak Ibu semua. Kesuksesannya itu bukan diraih atas dasar keberkahan. Kesuksesannya itu dilahir hanya asal sukses. Yang penting dunianya sukses. Yang penting dilihat orang lain sukses. Yang penting dilihat sama teman-temannya sukses. Kita lihat teman-temannya yang udah banyak ditangkap di brackets. Betul nggak? Wow, apa banget gitu. Pasti kalau dulu kita melihat di medsos, di internet, ini anak muda keren banget. Sukses nggak begitu? Sukses nggak saya tanya? Sukses. Ya. Siapa lagi? Ya, temannya Doni Salmanan, atau banyak orang-orang yang notabene-nya dia sukses tapi ternyata bukan orang muslim, bukan orang Islam. Ya. Nah di sini ya, sebelum saya lanjut, ada golden circle dari Simon Sinek ya, bagaimana orang ini kemudian bisa mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Jadi ada 3. Pertama adalah why-nya dia. Kenapa orang itu bergerak? Kenapa ibu-ibu dari rumah ke sini? Kenapa bapak-bapak dari rumah ke sini? Itu kenapa? Nah, kemudian kedua adalah why-nya apa sih? Ya. Jadi kenapa dari rumah ke sini, kemudian apa sih
yang kita pelajari, apa sih yang kita obrolin gitu ya. Nah kemudian ketiga adalah how to-nya, yaitu bagaimana gitu ya, caranya gimana sih untuk melakukan itu. Nah ternyata dari ketiga itu yang paling penting, paling pertama itu adalah why-nya. Apa? Why-nya. Why apa? Hah? Pisang. Wah itu mengapa? Kenapa? Ya. Kenapa sih malam-malam pasar itu ramai? Para pedagang tuh, para penjual itu semangat banget. Tapi orang-orang kebanyakan pada lagi tidur. Tapi kenapa pedagang tuh nggak tidur? Rela dia tuh begadang jualan. Kenapa begitu? Oh itu kuliner ya, oke, ya siap. Nah ada lagi, ya. Nah ternyata ada sebuah dorongan, gitu. Ada sebuah dorongan. Nah di sini kita benerin dulu dorongan kita itu hidup, berbisnis dan untuk sukses, kita benerin dulu. Ya, kita jangan sekedar yang namanya sukses. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Banyak orang-orang di dunia yang sukses tapi di akhiratnya nggak sukses. Dan banyak orang-orang di dunia nggak sukses, di akhiratnya juga nggak sukses. Tapi ada juga orang-orang di dunia sukses, di akhiratnya sukses. Kita mau gimana? Di dunia sukses, di akhirat sukses. Dan inilah yang kemudian kita awali ya pertemuan kita ini, kita masuk di dalam pemikiran kita. Ya, karena kalau yang namanya soal bisnis, yang namanya kita sukses, itu sebenarnya adalah sebuah sunatullah. Ya, sebuah sunatullah. Baik, lanjut dulu ya, Bang Riki. Nah, sebenarnya bisnis ini adalah sebuah wasilah Bapak Ibu. Hanya sekedar perantara, hanya sekedar wasilah. Jadi bukan tujuan. Kalau kita lihat, ya saat ada olimpiade, ya itu beberapa cabang olahraga, pasti mereka pengen yang menjadi nomor satu. Dan mereka pasti pengen punya tujuan menang nomor satu, betul nggak? Itu tujuan. Ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara bisnis, ketika kita berbicara nyari duit, itu hanyalah sekedar wasilah. Jadi bukan tujuan. Paham di sini? Ya, ini ada sekedar wasilah. Nah, karya bisnis ini adalah sebenarnya adalah amal taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar suksesnya kita ini berkah. Ya, lanjut Bang Riki. Nah, lanjut Bang Riki. Di sini kita lihat bagaimana sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah nyiptain Bapak Ibu semua, kita yang hadir di sini untuk apa? Beribadah. Ya. Allah nyiptain jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka kumpulnya kita pada siang hari ini mudah-mudahan merupakan bagian daripada ibadah. Merupakan bagian daripada untuk kita mendapatkan amal soleh. Ya, nah kebetulan amal solehnya ada di belakang, jadi selalu mendapatkan amal soleh. Lanjut, ya nah ini artinya ya. Kemudian, bagaimana kita lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 20, ya. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fil harthi wa man kana yuridu hartad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepada sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia di akhirat, kita dapat enggak? Tapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan di akhirat, kita di dunia dapat enggak? Dapat juga. Maka mindset kita jauh ke depan suksesnya, bukan hanya sukses di dunia. Jadi ketika kita jualan, ya tadi pizza, herbal, ayam, kue-kue. Jadi setiap kita jualan,
itu bukan hanya mendapatkan pundi-pundi rupiah, tapi juga mendapatkan pundi-pundi amal soleh. Itu enak banget. Jadi setiap kita jualan tuh bahagia, senang. Kenapa? Kita membantu orang lain. Ketika kita jualan makanan, dia bisa makan makanannya enak, bisa kenyang, bahagia. Kemudian apa lagi? Ya, jualan jasa, ya bekam. Yang tadinya sakit, dia masuk angin, kemudian dibekam jadi sehat gitu. Ibadah nggak begitu? Ibadah. Nah, jadi yang perlu ada ya di dalam para pengusaha muslim, khususnya nih di sini nih di ranah Minang gitu ya, yang DNA-nya itu para pengusaha ya. Jangan sampai niat kita itu salah, bukan untuk membangun sebuah bisnis, tapi kita benerin dulu dalam niat kita membangun bisnis. Ya. Jadi tujuan kita itu bukan dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat berupa surga. Karena surga ini susah. Al-hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kalian mengira masuk surga itu gampang? Susah tuh. Ya. Anak cucunya iblis yang dulu menggoda Nabi Adam, yang untuk mengambil buah kulit itu masih ada sampai sekarang. Jadi susah. Nah, karena susahnya itu, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah ketika di akhirat nanti, dengan salah satunya yaitu melalui bisnis, melalui kita menjadi pengusaha. Ya, next, Bung Riki. Nah, dan yang perlu kita pahami, kita perlu ketahui agar bisnis kita ini berkah apa? Ya. Wa an malihi min aina ikasibihi, ya. Dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi ini, semua apa yang kita lakukan dari kita balik sampai kita kemudian wafat tadi, kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ini kita berbisnis, kita jualan, kita boleh berbohong dari jualan kita, berarti jualan kita itu nanti akan mendapatkan amal buruk. Tapi kalau kita jualan selalu dengan jujur, kita selalu dengan baik, maka itu kemudian bisa mendapatkan sebuah bekal dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ngeri nih kalau kita dagangnya ini apa? Melanggar hukum syara. Tapi ketika kita ya jualan bisnis kita gitu sesuai dengan hukum syara, maka insya Allah ya bisnis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kalau saya bisnis, saya nggak punya duit, tapi saya nggak pengen utang tebal karena riba, apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu. Tadi saya udah ngomong itu di awal. Dengan modal miliaran ternyata bisa saya tanpa bank, tanpa pinjam, tapi dengan kerjasama bisa. Yang paling penting makanya kita itu apa? Yakin dulu kepada Allah. Makanya sebenarnya perkara sukses itu yang paling pertama adalah perkara iman. Yang membedakan orang-orang muslim dan orang-orang kafir itu adalah iman. Betul nggak? Nah, makanya di sini kita yakin dulu, ya. Yakin kalau kita bisa sukses, ya, kita tanpa melanggar hukum syara. Karena kita takut, ya, keuntungan kita besar di dunia, tapi ternyata di akhirat itu menjadi ambiar semua, menjadi zom semuanya, gitu. Ya, dan kita ingin sebaliknya. Baik, selanjutnya. Nah, dari sini kita mesti mempunyai sebuah kaidah, kita mesti mempunyai sebuah landasan dalam kita berpikir untuk menjalankan bisnis. Apa itu? Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Bisnis hanyalah sebagai wasilah, bukan tujuan. Ini yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian kedua, memulai dengan baik dan benar. Jadi mulainya sudah dengan baik dan benar, ya. Kemudian ketiga, menjalani prosesnya pun dengan baik dan benar, ya. Jalin prosesnya dengan baik dan benar, dan ini akan kita bahas. Lanjut, Bang Riki. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ya ingin menjadi sukses dalam bisnis kita nggak bisa ya kalau kita itu hanya sebagai pedagang biasa. Misalnya, ya, saya punya langganan tukang bakso
yang dari saya belum nikah sampai saya sudah punya anak 2 itu masih jualannya muter aja. Dan kalau dia sakit dia nggak bisa jualan dan dia nggak bisa dapat duit. Ada nggak yang kayak begitu? Ada apa banyak? Banyak. Tapi saya juga punya langganan bakso yang lain. Saya baru kenal setahun yang lalu, dia baru buka setahun yang lalu, tapi dia sudah punya 3 cabang dan punya anak 2. Dan ketika dia sakit, 3-tiganya outletnya itu tetap buka dan tetap jualan, dia tetap dapat duit. Ada yang kayak begitu? Ada. Mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ketika kita mau yang kedua, maka kita mesti mempunyai sebuah organisasi, sebuah sistem ya yang kita bangun. Nah, tetapi di dalam sistem itu kita nggak pengen ya sistem yang rapuh, kita pengen sistem yang kuat. Nah, ya ketika kita ingin membangun sebuah sistem yang kuat di dalam bisnis kita, ini ada 8 bagian Bapak Ibu semua. Yang paling pertama adalah bagaimana asas bisnisnya kita. Jadi kalau di sini yang belum punya asas bisnis, jadi wajar kalau bisnisnya belum berkembang. Kenapa? Karena belum jelas asas bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah amal bisnis. Amal bisnis ini maksudnya apa? Amal bisnis ini maksudnya adalah aplikasi bisnisnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kimah bisnis. Kimah bisnis ini apa? Kimah bisnis ini adalah nilai bisnis. Jadi ternyata banyak orang-orang yang berbisnis itu katanya ingin mendapatkan duit, tetapi dia selalu rugi. Kenapa? Karena ternyata dia itu bukan bisnis, tapi dia buka lembaga sosial. Ketika ada orang mengutang, ya udah deh dikasih deh. Ketika dia nggak bayar, ya udah deh kasih ya, lunasin aja deh. Ketika ada karyawan yang nyuri, ya udah deh ikhlasin aja deh. Mungkin dia nggak punya duit. Ketika ada orang nawar harga modalnya 20.000, kita jual 30.000, ditawar 20.000 aja deh. Aduh, harga modal. Ya udah deh kasih, mungkin ada lagi. Akhirnya bukan bisnis, tapi hanya buka lembaga sosial. Nah, ini mesti dibedakan. Kalau kita mau sedekah, ya sedekah. Tapi kalau kita mau bisnis, ya bisnis. Jangan disamakan. Kita mau sosial tapi di bisnis gitu. Jadinya bisnis kita nggak untung-untung, jadinya bisnis kita nggak sukses-sukses. Banyak nggak yang begini? Banyak, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sunnah bisnis. Sunnah bisnis ini apa? Sunnah bisnis ini maksudnya adalah ya sunatullah dari Allah. Ada dalam sebuah kaidah kausalitas atau hukum sebab akibat. Ketika kita melaksanakan sebuah usaha atau sebuah ikhtiar yang maksimal, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian kelima adalah manajemen bisnis. Ya, nah ini manajemen bisnis juga yang sangat kompleks. Ya, yaitu apa? Yaitu kita mengatur, memaintain ya dari A sampai Z-nya. Selanjutnya adalah manajemen perusahaan. Jadi dibedakan antara bisnisnya dan dengan perusahaan. Ya. Nah, kemudian keuntungan. Jadi di dalam sebuah perusahaan ini, ya, dan dalam sebuah bisnis ini yang mesti jelas kita pengen punya keuntungan berapa. Ya. Ini banyak, ya, bukan hanya belakangan aja. Kita sering tuh, saya sering ngobrol sama ya teman-teman pelaku UMKM. Ya. Itu ternyata dia rata-rata apa ya? Dia bisa ngegaji karyawan, tapi dirinya sendiri yang punya bisnis nggak dapat gaji, nggak dapat keuntungan. Ibu betul aja. Nah itu kayak gitu, ya. Gaji karyawan berapa? Ya sampailah 10 juta dengan 4 karyawan 2,5 juta. Oh, karena kalau di Jakarta paling apa sedikit itu 2,5 juta. Ya, itu dari bawah UMR gitu kan. Karyawan 4. Ada lebihnya berapa? Lebihnya paling 1.500.000. Gajinya gedean mana? Gedean karyawan apa gedean bosnya? Karyawannya. Ya kan? Nah, tapi itu terus dijalanin gitu. Dan dia happy gitu. Saya bingung nih. Ini kok bisnis atau apa gitu kan? Nah, ya. Nah, kemudian adalah ini yang paling penting. Ya, visi ya. Membangun sebuah bisnis itu adalah kita mesti mempunyai keberkahan. Jadi kalau kita nggak berkah, ya mau ngapain kita?
di dunia untuk ngurusin bisnis. Dari bangun tidur kita mau tidur lagi udah pusing, udah capek, udah lelah. Belum lagi kalau ada tagihan macet, kita lagi kayak ngemis, kita lagi kita yang diomelin gitu, pusing kita. Di akhirat kita udah disiksa lagi sama Allah. Aduh. Nah, kita nggak pengen itu seperti itu. Justru sebaliknya kita pengen, ya kita dapat kebahagiaan, kita dapat kelancaran dalam bisnis, kita dapat keberkahan dalam bisnis. Jadi di dunia berkah, di akhirat berkah, gitu. Ya. Nah, ini ada 8 ya indikator untuk bangun sebuah bisnis syariah. Selanjutnya, Bang Riki. Nah, dalam membangun sebuah bisnis ini kita ibaratkan sebuah bangunan. Kita lihat ya, bangunan ini ada apa namanya? Ada tiang-tiang penjaga, ada fondasinya. Ya. Nah, maka bisnis pun seperti itu. Jadi mesti lengkap seperti ada dalam bangunan. Ada fondasinya, ada dindingnya, ada pilar-pilarnya, ada pintunya, ada atapnya, ada jendelanya, dan ada yang lain semuanya. Jadi mesti lengkap dalam bisnis ini. Jadi kalau misalnya bisnis yang ini fondasinya nggak kuat, jadi wajar ketika berdiri bangunan bisnis maka ini cepat hancur. Jadi wajar. Nah, maka kita kuatkan ya fondasinya, kita kuatkan. Dan bagaimana berdirinya sebuah bangunan, ya itu menjadi bangunan yang kokoh, bukan bangunan-bangunan, mohon maaf tuh, ya, bukan bangunan-bangunan yang asal dibangun, proyek-proyeknya pemerintah, gitu ya, duitnya banyak dikorupsi gitu kan, jadi bangunannya kurang bagus gitu, asal. Nah, sama tuh, ya sama pebisnis-pebisnis yang kemudian dia kurang membangun ya dalam sebuah bangunan yang kokoh. Nah, selanjutnya Bang Riki. Nah, jadi dalam fondasi dan pilar bisnis ini ya, maka ada sebuah sistem ya, selain tadi dalam sebuah visinya ya. Nah, sistem ini akan melahirkan yang namanya duit ya, duit cash, bukan hanya duit di data doang, bukan hanya duit katanya jualannya banyak, barangnya habis, duitnya habis. Mestinya kan barangnya habis, duitnya ada gitu ya. Nah, kemudian berbicara strategi ya, kemudian berbicara people, berbicara orang, dan kemudian apalagi berbicara sebuah eksekusi. Nah, ini nggak lepas yang namanya daripada sebuah akidah, daripada sebuah syariat, dan kemudian daripada sebuah akhlak dan juga adab. Nah, ini alurnya Bapak Ibu ya, ingin melahirkan ya hal ini semua di kanan, maka alurnya seperti ini. Bagaimana alurnya? Leadership. Kita mesti mempunyai jiwa kepemimpinan yang hebat. Kita mesti mempunyai jiwa kepemimpinan yang tangguh. Itu leadership. Kemudian kedua adalah sistem. Kita buat sistem bisnis kita. Kemudian apalagi value-nya, ya nilai-nilai yang ada di dalam bisnis dan perusahaan kita. Ya, baru kemudian di sini terbentuklah sebuah budaya kerja. Dari orang-orangnya, dari organisasinya, dari bisnisnya, seperti itu ya. Lanjut Bang Riki. Nah, kita lihat semua orang ingin bisnisnya berkembang, lalu bagaimana caranya? Nah, ini tips, ada 15 jurus ya untuk membangun sebuah bisnis yang sukses dunia dan akhirat. Nah, kita lihat ya, banyak yang awal mulanya pedagang-pedagang bakso yang sukses, ya ini semua dari gerobakan atau mie ayam. Betul nggak? Nah, kemudian bergeser seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Saya ambil yang ada dalam Al-Quran dan ada yang di dalam hadis. Lanjut, Bang Riki. Yang pertama adalah diniatkan karena ibadah. Ya. Man amsa kalam min amali yadahi amsa maghfuran lahu. Artinya barang siapa yang waktu di sore merasa capek, lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Jadi ketika kita nyari duit, capek karena ibadah, insya Allah ya kita punya dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak begitu? Ya, itu yang pertama, diniatkan karena ibadah. Kemudian yang kedua, lanjut, menjaga kehalalan dan semua aspek.
Ya, bisnis ini kenapa? Bukan sekedar untung rugi, tapi bisnis ini juga adalah surga dan neraka. Ya, nah ini dalam surat Al-Maidah ayat 50. Apa hukuman jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apa hukum jahiliyah mereka mendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, jadi semua aspek bisnis kita ini berdasarkan hukumnya Allah. Jadi mesti produknya itu dari produk yang halal, dari bahan baku yang halal, dari proses yang halal, ya. Nah sekarang ini kita banyak tersusupi dengan barang-barang atau produk-produk yang subhat bahkan yang haram. Ya, nah maka ini kita mesti berhati-hati. Jadi kita menjaga kehalalan dari produk dan juga semua bisnis kita. Misalnya gimana? Ya, misalnya adalah banyak yang terjadi itu tidak jelasnya akad antara bos dan karyawan. Karyawan kerja jam berapa jam? Dia juga nggak tahu. Sering lembur tapi nggak dihitung. Nah itu salah satu yang menyebabkan tidak berkah. Kenapa? Karena nggak jelas. Karyawan itu kerjanya berapa jam, gajinya berapa, liburnya berapa, kapan gitu. Nah ini yang mesti kita beresin. Kemudian apa lagi? Antara kita dengan vendor atau antara kita dengan supplier, gitu. Ya. Nah lanjut, Bang Riki. Yang ketiga, jujur. Yang ketiga apa? Jujur. Tadi yang pertama niat karena ibadah. Kedua halal. Ketiga jujur. Saya sering banget beli barang-barang online tapi bajunya ada yang robek, ada yang kancing yang kurang gitu. Dan yang sering banget adalah tidak sesuai video atau tidak sesuai gambar. Ya, di online gitu ya. Tapi ibu yang online mah ini mau nggak jujur banget ini. Nah, ternyata masih banyak pedagang-pedagang nggak jujur. Dia ngurangin timbangan, barang-barang retur dijual dengan harga yang normal kayak gitu. Nah ini yang berat yang membuat kita rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Dan ketika kita sudah membawa sebuah kejujuran di dalam usaha kita, dalam produk kita, dalam bisnis kita, insya Allah apapun kesulitan apa yang kita jalani, itu insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan. Itu yang ketiga, jujur. Ya, makanya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan seseorang senantiasa jujur dan memiliki kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan takutlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan durhaka itu membawa kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan memilih berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai berdusta. Mau kita dibilang Allah sebagai pendusta? Enggak mau. Ya, lanjut yang keempat, sama-sama ridho. Nah, ini kebanyakan seorang konsumen. Ya, akhirnya kita nggak ridho. Biasanya pedagang buah. Konsumen ini kadang-kala beli buah bukan nyobain. Satu buah, satu biji katanya nyobain. Itu nyobain apa? Bang cobain bang, terus nggak terasa tahu ini satu buah jeruk habis gitu, dicobain. Nah kadang-kadang ada ngegerut tuh antara pedagang dan konsumen, betul nggak? Nah inilah yang membuat kemudian bisnis kita nggak berkah. Bisnis kita ini nggak berjalan dengan baik seperti itu, karena kita nggak ada saling ridho, gitu. Misalnya saya di dunia perayaman, ya bisnis yang saya jalan itu adalah hanya sedikit banget. Ya, pedagang-pedagang ya bermain di perayaman ini dengan cash by cash. Rata-rata itu dengan tempo, rata-rata itu dengan hutang. Dan banyak mereka yang nggak bayar. Mending kalau nggak bayar terus hilang juga orangnya, hilang juga apa namanya itu, dagangannya juga banyak juga hilang gitu. Nah itu bagaimana dia pedagang juga ngambil dari kita. Ya, saya nggak ridho sebagai orang yang memberikan barang. Itulah yang membuat kemudian bisnis kita nggak sukses gitu. Jadi wajar kalau ternyata banyak ya gara-gara hal nggak ridho ini kita itu ada ganjalan kesuksesan kita, gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5, buatlah rencana dan strategi yang tepat. Ini kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Kata Allah begitu. Jadi kalau kita yang hanya pasrah di toko nunggu konsumen datang, nunggu konsumen mampir, sementara sekarang kompetitor kita dengan produk yang lebih bagus, harga yang lebih murah, jualan cara dengan online segala macam, tapi kemudian kita hanya duduk manis di outlet kita. Dan ketika ditanya sama orang, bagaimana jualannya? Ya alhamdulillah aja, sepi. Tapi kita berbuat maksimal. Nah, kata Allah itu salah, ya itu salah. Nanti di belakang saya sampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf. Ya, nah ternyata kita mesti mempunyai rencana dan strategi yang tepat. Seperti apa? Next, balik. Next. Nah, kata Mark Anderson di tahun 2007 dia bilang, ini mesti ada namanya product market fit, ya antara produk dan market ini ketemu. Jadi kita bikin produk ternyata memang ada yang membutuhkan gitu. Ya, maka di sini dalam sebuah produk ini kita namanya punya apa? UX, user experience. Jadi pengalaman orang yang beli terhadap produk kita ini mempunyai pengalaman yang memuaskan, rasanya enak, harganya ekonomis, kemasannya bagus dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian apalagi ada feature set dan value proposition. Ya. Sebuah nilai di sini sebagai sebuah kelebihan apalagi yang mesti ada di dalam produk kita, ya. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan market, ya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan sama customer. Sekarang kan kebanyakan, ya di Padang ini khasnya itu adalah makanannya apa itu? Apa itu namanya keripik yang pedas ya? Betul nggak? Keripik sanjay. Nah itu dibikin pedas. Nah, dan ada misalnya seorang pedagang yang ingin melakukan sebuah inovasi, rata-rata, udah macam-macam udah ada. Coba saya bikin, ya, namanya keripik, ya. Tapi rasanya mungkin rasa apa? Stroberi. Nah, keripik stroberi ini banyak nggak dibutuhkan sama market? Ada nggak? Kayaknya dikit, gitu. Ya kan? Nah berarti ini bukan produk market fit. Gitu. Karena ya bagaimana kita ingin produk kita laku, produk kita laris, maka kita mesti tahu market ini butuhin atau enggak. Maka ketika kita ingin jualan, larinya ini bukan dari produk, tapi lari dari market. Belum tentu di Padang itu banyak membutuhkan dengan di Bukit Tinggi itu sama gitu maksudnya. Belum tentu di Padang dengan Bukit Tinggi ini sama. Cari. Semalam saya ngobrol tuh dengan salah satu pengurus di Bukit Tinggi Berdaya, Bang Jun itu. Salah satunya adalah produk-produk souvenir, ya. Apa sih namanya kunciran apa segala macam lah, gitu. Nah ternyata di Padang sama di Bukit Tinggi itu beda, gitu. Laris barangnya itu, gitu. Nah kita coba cari produk kita itu bagaimana di Bukit Tinggi ini yang dibutuhkan sama market. Nanti baru kita bermain di sini, ya. Baru lanjut lagi next. Nah, karenanya untuk memulai usaha ini kita yang paling penting mesti mempunyai sebuah mindset entrepreneur, bukan mindset karyawan, tapi adalah mindset pebisnis. Tepatnya lagi mindset pebisnis muslim gitu. Itu yang mesti kita miliki. Kemudian kedua apa? Basic negotiation. Jadi kita ini mesti pintar-pintar komunikasi, ya. Kemudian apa? Skill menjual. Ya, nah skill menjual ini kita harus miliki. Jangan kita nggak banyak belajar, ya kita berdiam diri, ya. Tapi kita belajar bagaimana teknik menjual yang terupdate seperti apa. Kemudian kita menganalisa kompetisi. Jadi kita jangan terus jualan produk kita nggak laku, produk kita menurun, yang tadinya rame, ya kita nggak tahu ternyata ada kompetitor yang menjual dengan produk yang sama, tapi dia harganya lebih murah gitu. Nah kita mesti tahu di situ. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya uji ngangenin. Ya, uji ngangenin itu apa? Uji ngangenin itu sekarang banyak dilakukan oleh yang namanya Zafer. Zafer Fashion itu ya pakaian gamis muslim pria. Nah, dia itu sistemnya hanya dengan Instagram, bukan Instagram apa ya? Di webnya. Dan dikeluarin setiap bulan. Dan dari keluarin banyak dan dia nggak punya toko offline. Dan itu benar-benar tuh orang yang
orang yang udah PO, udah beli itu masih PO lagi, masih pengen lagi. Karena kenapa? Karena anak saya itu langganannya produk itu gitu. Dan teman-teman di pesantrennya itu rata-rata produknya zakat. Nah itu bisa seperti itu. Ya, kita coba dulu PO nih, hanya 50 piece nih, gitu kan. Dengan harga sekian. Nah, nanti kita coba lagi, oh iya ternyata nih memang disenangi nih, gitu kan. Nah, kemudian apalagi kemudian packaging, ya. Banyak packagingnya itu yang masih, mohon maaf gitu ya, masih belum apa ya, menggairahkan lah dilihatnya gitu. Masih dilihatnya tuh ngasal, gitu ya. Nah maka packaging ini juga perlu diperhatikan. Nah kemudian juga merek dagangnya. Ya kita mesti mempunyai merek yang bagus. Kemudian apalagi dalam distribusi dan promosi. Distribusi dan promosi ini juga merupakan bagian hal yang penting. Selanjutnya strategi harganya, viral marketingnya, menata keuangan dan badan hukum perizinan. Nah viral marketing ini dia menarik. Kita beberapa 2 malam yang lalu minum teh talua Bang Kucok. Duh, tempatnya itu nggak layak banget deh buat kita ngobrol. Ada yang udah pernah? Jebur, kotor gitu loh. Tapi kenapa bisa seramai itu? Dan anak-anak muda itu banyak yang nongkrong itu bukan 1 jam 2 jam lebih gitu kan. Hanya gara-gara teh talua itu. Bagaimana tuh? Oh, ternyata ada yang viralin. Sekarang kan gitu ya, banyak yang viral marketing. Nah ini ya, dalam starting ini yang kemudian mesti kita pikirkan ya, gimana caranya ini ada semua. Lanjut Bang Riki. Nah ya, dalam sebuah bisnis pun dalam awal kita mesti mempunyai peta perjalanan bisnis kita ya. Nah ini hanya spill tipis-tipis saja ya. Jadi bisnis roadmap ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita biar tahu dalam langkah-langkah kita bagaimana bisnis kita ini bisa sukses ya. Nih ada skemanya mesti dibuat seperti apa. Lanjut Bang Riki. Nah kemudian lagi ini yang lebih lengkap lagi juga, ada yang namanya 30 scale up revolution. Ya, siap. Bukan sampai jam 4 ya saya. Bisa di setengah 4. Nah, lanjut atau udahan dulu. 30 scale up revolution. Ya. Nah, ini juga dimulai. Berapa sih kita mesti tentukan dari targetnya. Ya. Dan bagaimana cara-caranya semuanya ada 3. Ya, ini spill tipis-tipis aja di bagian ya. Ya, karena kenapa? Karena tadi di poin tadi adalah gimana kita ini mesti mempunyai strategi planning ya, yang baik, yang bagus. Lalu kita pengen sukses kan begitu ya. Selanjutnya Bang Riki. Nah, yang keenam, jualan produk yang bermanfaat. Saya bukan mohon maaf gitu ya, bukan kemudian menyalahkan yang orang-orang yang jualan produknya ada dagangannya rokok kayak gitu. Ya, tidak menyalahkan gitu. Tapi dalam bagaimana langkah untuk membangun bisnis yang sukses dan berkah ini adalah poinnya paling penting ini salah satunya. Jualan produk yang bermanfaat. Ya. Selanjutnya poin nomor 7 ya. Menetapkan harga jual dengan bijak. Nah, ini ada ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya. Jadi kita mesti ridho sama ridho, ya. Jangan kemudian kita jual harga itu di atas pasaran, ya. Nanti ada juga dalam ilmu muamalahnya. Lanjut Bang Riki, poin 8 selanjutnya adalah jaga adab atau ya akhlak yang baik ketika berinteraksi dengan pembeli. Jadi kita jangan membeda-bedakan antara pembeli yang belinya dikit sama yang pembeli belinya banyak, sama pembeli yang sering beli sama pembeli yang jarang beli. Ya. Kadang-kala kita itu melupakan konsumen-konsumen yang sudah lama ketika ada konsumen baru yang belinya lebih banyak. Ya, nah ini kita tetap mesti jaga ya adab-adabnya seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, jadikanlah kompetitor kita itu sebagai teman, jangan sebagai musuh. Karena namanya hasad, dengki segala macam itu adalah pengganjal